Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Shalom, Shalom. shalom, Shalom. hari baru, Harapan baru. puji nama Tuhan. Kita kembali datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, penuh dengan syukur, amin. Kalau kita ada sore hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita kembali diingatkan Tuhan betapa Tuhan Yesus itu baik atas kehidupan kita. Hari lepas hari, Tuhan tetap menolong kita. Amin. Tuhan memulihkan kita. Amin. Karena cintanya begitu besar bagi kita. Ya, sore hari ini kita boleh ada. Bapa, terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu Bapa. Kami mau beribadah ya Allah. Mari Engkau berkati kami Tuhan. Kau berkati setiap kami yang hadir saat sore hari ini. Mengurapi dan menguduskan kami Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang terus bertahta di setiap pujian kami. Kau yang hadir di tengah-tengah kami melawat setiap jemaat-Mu Bapa. Hingga pun apapun keadaan mereka saat mereka datang Tuhan, mereka akan pulang dengan kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Allah, kuduskan kami. Ruangan ini pun dikuduskan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Amin Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
sembah, Engkau ku sembah. Amin. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu, Engkau ku sembah. Amin, amin. Engkau ku sembah, Bapa yang terindah, mulia
menjadi ciptaan yang baru Allah. Ada kemurahan-Mu yang selalu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siaplah kami lebih lagi memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian kita. Haleluya. Oh, sama-sama kita katakan. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatan ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Ya Tuhan, kita serahkan musuh kita, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. semua. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. lah semua. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. sekali lagi Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita telah memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus rayakan. Amin. Haleluya. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Amin. Rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita.
saja segala raja. Oh haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Siapa yang bebas? Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, ku bebas, Bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas Karena kuasanya ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita bebas karena kuasanya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita. Kita akan dengarkan pengumuman minggu ini. Ibadah dimulai di minggu depan adalah ibadah doa di tanggal 22 April di kediaman Bapak Gembala di Tower E4 lantai 10 nomor 16. Bapak Ibu boleh lihat siapa yang boleh melayani. Kembali persiapkan diri kita untuk kita melayani Tuhan. Dan di hari Jumat kita akan berbuka puasa dan dimulai puasa di hari Kamis. Terakhir kita makan, kita lanjut dengan berpuasa. Amin. Saya selalu membawakan kepada jemaat Tuhan yang ada untuk terus melatih diri kita, ya. Latih diri kita untuk terus kita berpuasa, bukan untuk menjawab setiap doa kita, tapi itu satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita berdoa dengan pokok-pokok doa yang akan di-share Bapak Gembala di grup. Dan di hari Minggu kembali kita beribadah. Di minggu terakhir di bulan April di tanggal 26 kita beribadah di tempat ini kembali. Bapak Ibu boleh lihat siapa yang boleh melayani. Kembali saya undang kita persiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan. Dan bila apa yang kita boleh kerjakan diberkati oleh Tuhan. Persembahan tidak dijalankan. Kembali saya mengingatkan saja, ada di depan kotak yang disiapkan. Bapak Ibu yang beri persembahan, terima kasih. Yang juga sudah mengembalikan milik Tuhan, saya mengucapkan terima kasih. Biarlah apa yang Bapak Ibu kerjakan, baik persembahan kasih, baik persepuluhan yang Bapak berikan bagi gereja ini boleh semakin diberkati Tuhan. Amin. Gereja ini juga boleh menolong orang-orang yang ada di sekitar, terlebih jemaat Tuhan yang ada. Dan hari Kamis nanti kembali kita akan melakukan pemuritan, ya. Di tanggal 23 yang online jam 7 malam, yang offline di rumah Bapak Gembala di jam 4 sore. Dan untuk kelas anak muda atau kelas youth dimulai hari Sabtu di jam 19.30, ya. Itu saja pengumumannya. Mungkin ada juga yang belum ikut pemuritan dari awal,
boleh hubungin Bapak Gembala ya, biar dilakukan pemuritan di hari Minggu di pukul 2 siang. Mungkin juga ada yang mau konseling, Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Gembala, biar nanti diatur jadwal kapan untuk dapat melakukan konseling. Itu saja pengumuman gereja. Kita terus berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan terus menolong dan menyembuhkan yang sakit. Ibu Yola, saya dengar dia sakit ya. Jadi kita mau berdoa buat Ibu Yola. Mungkin ada yang lain yang belum disampaikan pokok doanya, boleh ya minta formnya dari Aser, nanti boleh dikembalikan lagi ke Aser dan biar Aser bisa memberikan kepada Bapak Gembala. Itu saja pengumuman gereja. Kita menyiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa benar Tuhan, bahwa saat kami mengucap syukur Allah, kami memperoleh kekuatan baru Tuhan, untuk kami menghadapi Tuhan perjalanan kehidupan kami Allah. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah mampu tanpa Engkau. Tekanan masalah selalu ada di datang Tuhan, tapi Engkau yang selalu mengajarkan kepada kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Disitulah mujizat kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Namun kalau pertolongan itu belum sampai kepada kami, ada hal yang ingin Kau bentuk dalam kehidupan kami, ada hal yang ingin Kau ajarkan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu Bapa sore hari ini. Dalam Kau yang mengurapi hamba-Mu Bapa, mempersiapkan hidup kami Bapa untuk dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Teringatnya
bersamamu, ku menang bersamamu. Makasih Tuhan Yesus buat mujizat yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Setiap hari yang kami lewati, kami percaya itu mujizat Tuhan yang besar bagi kami. Kami sehat, kami kuat, bahkan kami bisa hadir beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena mujizat Tuhan. Biarlah kehidupan yang kami alami sepanjang hari-hari ini, biarlah semua dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri dalam hidup kami. Sebentar kami akan kembali dengar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini sungguh memberkati hidup kami, membentuk setiap roh kami, membentuk jiwa kami, membentuk segala cara berpikir kami dalam kami melayani Tuhan, dalam kami mengiring Tuhan seumur hidup kami Bapa. Kami memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir hari ini, bahkan pun siapapun di antara kami yang mengikuti ibadah ini secara melalui siaran langsung yang ada. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau urapi kami Bapa. Engkau biarlah setiap pesan firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Silakan duduk jemaat yang saya kasih Tuhan. Tuhan itu sungguh baik dalam hidup saya dan saudara. Kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan April ini. Berarti minggu ke depan adalah minggu terakhir untuk kita mengakhiri bulan April ini. Dan kita nanti akan masuk lagi di dalam bulan yang baru, minggu yang baru. Dan terus begitu. Saya melihat perjalanan waktu hari-hari ini sangat-sangat begitu cepat. Sehingga saya berdoa buat setiap jemaat Tuhan, buat setiap kita pribadi bisa ikuti kegerakan Tuhan yang hari-hari ini begitu sangat cepat. Jadi kalau saudara bergeraknya enggak mengikuti iramanya, nanti saudara akan ketinggalan. Dan Tuhan mau kita ikuti iramanya Tuhan, bukan irama kita pribadi, tapi sekali lagi iramanya Tuhan. Amin. Yang kita ikuti itu iramanya Tuhan. Karena irama kita terkadangkala terlalu slow, atau bukan terlalu slow mungkin. Kadangkala kita terlalu banyak berhentinya. Nah, Tuhan mau kita jangan pernah berhenti. Terus melangkah. Sekalipun langkah kita pelan-pelan, tapi melangkahnya terus bersama dengan Tuhan. Amin. Saya akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan dalam minggu ini. Saudara, kalau ingat minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita melimpah dalam kasih karunia Tuhan, dan hari ini kita akan lanjut di dalam melimpah dan membagikan kasih Kristus itu dalam setiap hidup kita, saudara. Dan saya sekali lagi gini, tidak akan mungkin bisa membagikan kasih Kristus yang melimpah itu kepada orang lain, kepada banyak orang sebelum saya dan saudara terlebih dahulu alami itu. Jadi kita harus alami dulu kasih Kristus itu. Kalau kita belum alami, maka kita sulit untuk membagikan kasih Kristus itu. Jadi kalaupun kita bilang kita paham, kita mengerti tentang kasih Kristus itu besar, kasih Kristus itu harus dibagi, tapi kalau kita sendiri belum alami secara pribadi, secara personal, maka sebenarnya itu cuma jadi sekedar pengetahuan tanpa kita bisa bagikan itu. Makanya Tuhan mau bukan sekedar pengetahuan, nanti kita akan belajar. Tuhan mau alami dulu. Dengan engkau mengalami, terus engkau melimpah, engkau bisa bagikan itu. Tapi kalau kau nggak pernah alami itu, sulit sekali kau akan bagikan itu. Engkau cuma jadi orang Kristen, terus jadi orang Kristen. Sebenarnya orang Kristen disebutnya orang Kristen yang penuh kasih, ya kan. Minggu-minggu ini juga lagi ribut tuh ya. Semua karena pernyataan kata benar apa enggak, atau dipotong-potong. Terus dibilang nggak ada orang Kristen itu, nggak pernah diajarkan itu. Orang Kristen itu diajarkan kasih katanya, bahkan mengampuni musuhnya katanya. Tapi ya sekali lagi, apa iya kita bisa mengampuni orang lain? Betul ya? Apa iya kita bisa mengampuni musuh kita? Teman satu gereja aja kita susah ngampuninnya. Betul apa betul? Teman satu gereja aja, teman satu melayani aja, kita bisa musuhan, terus nggak pernah mau mengampunin. Terus mau ngasih mengampuni musuh, itu udah bohong namanya. Makanya Tuhan bilang lama-lama hidup orang percaya itu kayak iblis, pembohong, pendusta besar. Kita cuma bilang kita anak Tuhan, tapi sebenarnya kita bukan anak Tuhan. Jangan-jangan anak setan. Oh iya loh, kan sederhana tuh, betul nggak? Kan diantara kita bukan musuh kan? Sampai kapanpun dia datang, kita nggak pernah musuhan, betul nggak? Tapi kalaupun ada kekeliruan, masa kita jadi musuh? Amin, betul nggak? Saudara kayak belum paham nih. Itu harus paham dulu loh, nempel dia ini gini, memahami bahwa iya,
Kenapa saya harus jadi musuhan ya? Kan dia bukan musuh saya, betul nggak? Kalaupun ada kekeliruan, beda pandangan, kayak suami istri lah. Kalau ada pendapatnya berbeda, terus akhirnya nggak semua harus setuju, kan bukan berarti jadi suami istri jadi musuhan. Bukan jadi berarti karena anak kita nggak sependapat. Oke lah, dengan sekarang kita berbeda. Kamu sana, kami ke sini. Maka kita nggak pernah bisa lagi sepaham dan ketemu. Beda blok kita, sudah. Urusannya ini urusan teritorial. Kamu atur negaramu sendiri, saya atur negara sendiri. Enggak, saudara. Tetap dia anak yang harus kita kasih. Amin. Saudara, dengarkan baik-baik ini. Ternyata gini, tidak semua orang percaya yang rajin ke gereja bisa alami kasih Kristus. Apalagi kadangkala gerejanya bisa 5 kali, 4 kali, 3 kali, 5 kali dalam satu hari minggu. Dan Tuhan bilang, bukan berarti otomatis dia itu orang yang bisa mengalami kasih Kristus. Oke. Seperti prediksi saya. Saya seperti memang tab saya ini selalu sekarang lagi ada masalah. Dicasnya lama, tapi kalau udah penuh, tiba-tiba dia seperti ada suka roaming. Tuh dia download sendiri dia. Kita berdoa Tuhan baik buat kita, amin. Saya selalu persiapkan. Teknologi itu kadang nggak bisa kita kalahkan ya. Tapi kita percaya Tuhan akan baik. Oke. Sekali lagi, orang bisa rajin ke gereja, rajin ibadah, tapi belum tentu orang itu mengalami kasih Kristus. Bahkan dengar baik-baik, orang juga bisa punya pendidikan yang baik, punya pengetahuan yang baik tentang Alkitab, tapi kalau dia sendiri tidak pernah mengalami, maka sesungguhnya dia bisa sulit untuk membagikan kasih Tuhan. Jadi nggak otomatis. Jangan saudara pikir kalau orang hamba Tuhan udah pasti dia alami kasih Tuhan, belum tentu. Sekalipun dia banyak pengalaman, sekalipun dia belajar pendidikan teologi, tapi kalau dia tidak sungguh di dalam Tuhan, maka sekali lagi dia tidak pernah mengalami kasihnya Tuhan. Nah, kalau sudah tidak mengalami kasih Tuhan, saudara nggak usah kaget, dia hamba Tuhan kadangkala bisa bikin kita kecewa. Karena tadi itu dia tidak pernah mengalami kasihnya Tuhan. Jadi ternyata sekali lagi saudara, bukan Tuhan senang, maksud saya, Tuhan senang setiap umat itu rajin beribadah. Tuhan senang kita masuk dalam satu komunitas gereja yang sehat. Tapi Tuhan juga mau saya dan saudara tuh bisa alami kasih Tuhan itu dengan baik. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya saya dan saudara perlu dulu alami kasih Tuhan itu terlebih dahulu. Namun ketika saya dan saudara sudah alami, ingat baik-baik kata Tuhan, sudah alami nih kasih Tuhan itu, jangan berhenti di tempat. Jangan berhenti hanya di diri kita. Tapi itu harus kita limpahkan kepada orang lain. Maka disebutnya melimpah, kata Tuhan. Nah, kalau kamu udah melimpah dengan kasihku, kata Tuhan, bagikanlah itu kepada orang lain. Saudara pernah lihat sesuatu yang melimpah pasti meluber, betul ya? Kalau saudara isi air di dalam baskom atau di dalam ember besar sekalipun, kalau sudah penuh, dia pasti meluber dengan sendirinya. Dan yang di sekitarnya pasti dibasahi, betul ya? Gak usah saudara siram-siram, akan dibasahi sendiri. Karena apa? Sudah meluber. Nah, Tuhan mau gitu. Kasihmu tuh kalau udah melimpah di dalam hidupmu, meluber, maka dengan sendiri engkau bisa bagikan kepada banyak orang. Amin. Nah, kita akan lihat ayat pembukaan kita sore hari ini. Ini ayat yang sangat familiar buat kita. Yohanes 10 ayat 15. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, katanya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Amin. Ayat ini harus sama-sama kita pahami bahwa ayat ini tidak pernah bicara tentang materi atau uang. Karena ada orang percaya suka kutip ayat ini, dia pikir ini tentang materi. Dia pikir ini tentang kelimpahan uang, nanti banyak berkat, cuan datang. Enggak. Salah saudara. Karena ayat ini tidak bicara itu. Ayat ini hanya bicara tentang hidup. Bilang sama saya, hidup. Hidup itu harus melimpah. Amin. Hidupmu, hidup saya harus melimpah. Maka Yesus katakan, aku datang berikan kamu hidup, yaitu hidup yang penuh dan sampai meluber, melimpah. Itu yang Tuhan janjikan. Dia bilang, saya
berikan kamu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dan hidup yang melimpah itu sekali lagi harus saya dan saudara bagikan kepada orang lain. Saudara, sesungguhnya yang dibutuhkan banyak orang itu bukan sekedar makan minum dan lain-lainnya. Tapi sesungguhnya yang dibutuhkan oleh banyak orang dari dalam hatinya, di relung hati yang paling dalam ini, bukan tentang makan dan minum sesungguhnya, tapi kasih. Karena ada banyak orang bisa semuanya terpenuhi, tapi kalau di dalam ini tidak dipenuhi, semua jadi kosong. Jangan saudara pikir bahwa makan minum cukup, semua cukup, bahkan berlebih. Saudara pikir sudah hidup jadi orang Kristen yang hidup. Padahal kata Tuhan belum hidup, kamu belum hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau kamu mau hidup, kata Tuhan, aku yang memberi kamu hidup, hidupmu itu harus melimpah. Kata Tuhan, melimpah dengan kasihnya Tuhan, melimpah dengan sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan. Saudara, dompetnya boleh penuh, tapi kalau hatinya kosong, buat apa? Dan biasanya orang-orang seperti ini akan terus mencari kebahagiaan dari banyak cara. Itu sebabnya sampai hari ini dunia malam, dugem, bukan dunia gembala ya. Dunia malam, dugem itu, yang ajab itu zaman dari saya sekolah sampai sekarang masih populer. Betul Pak? Betul. Oh ya betul, cuma mereknya aja lebih keren. Nanti kadang ada bintang tamunya. Terus orang bilang itu dia penat seharian bekerja, perlu rileks, perlu healing. Healingnya di tempat-tempat yang gitu-gitu berisik, yang kalau dung-jeng, woi gimana, kabar apa? Baik, siap, woi. Pokoknya wah, suaranya kenceng. Pas di gereja nggak pernah punya suara. Tapi kalau di situ harus teriak-teriak karena kan suaranya kan bising. Saudara pernah di situ? Oh, bohong. Saudara kayaknya suci banget, gak pernah di sana. Saya pernah coba masuk gitu, tapi saya nggak nyaman. Karena memang bukan gak nyaman soal perkara dosanya, enggak loh saudara. Kadang-kala saya orang paling nggak suka duduk di tempat yang terlalu berisik juga. Sekalipun ada live musik, kalau bisa saya nggak terlalu dekat, jauh aja. Karena kalau nggak saya nggak bisa ngobrol. Buat apa? Yang ada teriak-teriak, pasang urat di sini. Buat apa? Nggak ada gunanya. Jadi sekali lagi saudara, nih lihat baik-baik. Bahkan ada orang gini bisa rela bayar mahal, invest besar hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Betul ya? Ingin bahagia, invest besar. Dia bayar bisa mahal. Saudara pikir klub malam itu bayarnya murah? Mahal. Jadi saudara nggak usah coba-coba. Lebih bagus saudara kalau uangnya pas-pasan ikut dangdutan aja. Kalau dunia malam tuh nggak ada yang murah. Saudara, jangan pikir saudara bisa masuk 100.000 udah cukup. Enggak, minumnya aja udah berapa. Ya oke lah, nggak alkohol, koktailnya aja udah berapa. Mahal lah pokoknya saudara. Jadi jangan saudara berpikir ke situ. Kasih persembahan nggak pernah masuk ke situ, ngapain? Kasih persembahan aja ke kotak lah. Itu yang diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, kasih dunia ini tidak akan bisa mengubah dan mengisi hati saya dan saudara yang kosong itu. Hanya kasih Bapa yang ada yang bisa mengubah dan mengisi hati saya dan saudara. Haleluya. Slide-nya mana? Oke, mari kita baca. Kasih dunia ini tidak akan bisa mengubah dan mengisi hatimu yang kosong. Hanya kasih Bapa yang bisa mengubah dan mengisi hatimu. Manusia jasmani saya dan saudara hanya bisa dipuaskan dengan makan, bukan hanya dengan makan dan minum serta lainnya. Tapi yang namanya jiwa dan roh kita hanya bisa diisi dan dipuaskan oleh kasihnya Tuhan. Bahkan dalam membangun hubungan pun saya dan saudara perlu kasih itu. Sebab tanpa kasih itu maka hubungan yang kita sedang bangun akan jadi hambar dan tidak ada perekatnya. Jadi perekatnya adalah kasih itu, kata Tuhan. Jadi sampai kapanpun kamu nanti pasti kalau ada konflik, ada sesuatu yang gak sepaham, ingat karena kasih itu membuat kamu tetap bersatu, kata Tuhan. Kalau enggak, kau akan bilang jadi musuh itu. Padahal ngapain jadi musuh? Gitu, ngapain jadi musuh? Kan jadi aneh. Terus saudara pindah ke tempat yang gereja lain. Saudara berharap tidak akan ada konflik lagi. Pas ada konflik, musuh lagi. Terus saudara yang saudara cari apa? Tentang kasih Tuhan. Bohong. Terus saudara bilang, saya kenal Yesus itu penuh kasih. Terus kata Yesus, kamu tuh apa? Penuh apa? Penuh kepahitan, penuh kekecewaan, penuh dendam. Buat apa? Maka kata Tuhan, kamu gak punya hidup. Jalan doang dari satu tempat ke tempat, tapi mati rohnya. Dan Tuhan bilang, aku beri kamu hidup, hidup yang kelimpahan. Amin. Harus ada sesuatu yang kita bagikan kepada orang lain. Amin. Saya percaya kalau jemaat GEK ini, kalau kita jumlah nanti 40, 50, tapi dengan irama yang sama, kasihnya yang besar, yang melimpah dari Tuhan,
Mudah sekali saudara nanti. Ada orang nanti Tuhan kirim yang baru, jiwa-jiwa baru dengan gaya yang aneh-aneh. Kadang-kala buat kita nggak enak lihat dia. Tapi karena kasih itu membuat kita suka banget lihat dia. Mudah untuk menerimanya. Amin. Amin. Tampilannya boleh datang ke sini. Semuanya rapi. Pasti tiba-tiba ngomong, malam tante gitu. Pada ganteng-ganteng ngomongnya kan. Tuh kita akan bilang, wah ini belum tobat nih. Belum nih, kayaknya agak-agak koslet nih. Tuh lihat tuh. Kayaknya ada agak-agak miring nih. Ngomongnya agak beda nih. Terus tangannya suka gini, melambai, bahaya nih. Tuh, saudara jangan salah. Nanti kalau Tuhan kirim itu ke tempat ini, saudara siap gak? Amin. Saudara siap itu. Paling tiba-tiba yang pakai anting di sini. Terus tiba-tiba saudara bilang, duduknya di belakangnya. Kalau mau melayani, mau ikut pemuritan Pak Haryanto, lantingnya lepas dulu. Padahal gembalanya nggak pernah suruh lepas. Jadi saudara kadang-kala itu yang membuat kadang-kala generasi sekarang jadi nggak mau datang ke gereja. Karena apa? Gereja itu nggak pernah bisa terima mereka padanya. Nanti kita akan belajar tuh. Banyak generasi itu kecewa sama orang Kristen. Kecewa. Saya kemarin ketemu sama ibu-ibu, kaya dia, tapi kecewa. Saya bilang, udahlah bu, ibu nggak apa-apa kecewa sama orang Kristen. Saya aja gembala kecewa kok sama orang Kristen. Saya bilang, kecewa banget saya kadang-kadang sama jemaat saya aja kecewa, saya pusing saya lihat jemaat saya. Tapi udahlah karena Yesus yang saya ikuti, saya nggak pernah mau kecewa sama Yesus, sudah. Ibu nggak apa-apa kecewa sama orang Kristen, kecewa sama agama, semua agama pasti mengecewakan. Hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Ikuti aja Yesusnya udah. Pasti ibu alami kebahagiaan yang luar biasa. Saudara, makan kan kalau nggak ada rasanya nggak enak, betul ya? Harus ada rasanya. Hidup pun gitu sama Tuhan. Harus ada rasa yang kita rasakan, yaitu kasihnya Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kita membangun hubungan di gereja pun kita perlu kasih. Slide ini, kasih itu bukan sekedar dimengerti dan dipahami. Namun kasih itu harus dialami. Amin. Bukan sekedar cuma tahu doang. Tapi betul-betul saya dan saudara itu alami betul. Lihat, yang membuat Zakeus itu berubah apa? Karena kasih Tuhan. Amin. Betul nggak? Yesus nggak bilang, Zakeus, saya udah dengar nih tentang kelakuan kamu nih. Enggak. Zakeus, turun. Saya dapat laporan nih. Saya mau konseling sama kamu. Saya mau tegur kamu nih. Gak benar nih, kamu kayak gini nih, buat kayak gini nih. Gimana kamu jadi berkat? Enggak. Zakeus, mau ke rumah, mau ngapain? Makan. Bikin pisang goreng nggak di rumah? Selalu pendekatan dengan kasih. Amin. Walaupun memang Alkitab gak tulis pembicaraan apa yang terjadi antara Yesus dan Zakeus. Nanti saudara kalau mau jadi penulis, mau bikin film, boleh loh. Kadang-kadang kan ada di balik layar itu apa saja yang terjadi. Pakai aja tafsiran yang saudara bangun, baca dari mana ayat. Mungkin saudara akan dapatkan sesuatu yang terjadi di balik itu. Saya yakin di balik itu, Yesus nggak pernah bicara apapun tentang dosanya Zakeus. Tapi Yesus hanya bicara tentang kasih yang besar itu. Amin. Sehingga waktu sebentar Yesus kembali keluar dari rumah Zakeus, langsung cepat perubahannya. Zakeus bilang, siapa yang dulu saya ambil itu uangnya, siapa yang dulu saya pernah buat jahat, saya kembalikan sekian lipat. Lihat, semua ini ternyata miliknya Tuhan. Amin. Langsung berubah. Karena apa? Karena ada kasihnya Tuhan. Dan yang membuat perempuan yang kedapatan berzina juga itu bisa berubah. Sekali lagi, karena apa? Karena kasihnya Tuhan. Amin. Yesus tidak maki-maki perempuan itu. Yesus tidak berusaha menyalahkan perempuan itu. Tapi Yesus hanya tertunduk saja melihat perempuan itu dengan kasihnya yang besar. Saudara, maka yang membuat anak-anak saya dan saudara bisa berubah, bisa diberkati Tuhan dalam masa depan mereka, perhatikan baik-baik ini. Hanya karena kasih Tuhan. Karena ada banyak anak-anak kita, keturunan kita itu kecewa. Bahkan mungkin mereka kehilangan kasih Bapa. Dan Tuhan ingatkan, jangan pernah tunggu sampai terlambat. Kalau engkau sudah ngerti dan alami kasihku, coba bagikan itu kepada anak-anakmu. Limpahkan itu. Sekalipun mereka mungkin kecewa dengan gambaran orang tua, tapi mereka tetap punya gambaran yang utuh tentang kasih Bapa. Sehingga nanti di masa depan mereka tetap jadi generasi-generasi yang kuat. Karena kasih Tuhan itu. Amin.
tidak ada pernah tetap mereka bawa di masa depan mereka. Ada luka batin, ada kekecewaan yang mereka terus bawa. Yang repotnya bahaya nanti kalau mereka nanti masuk dalam rumah tangga, sementara itu masih dibawa-bawa. Nah, Tuhan gak mau itu, karena Tuhan bilang, aku datang buat kamu hidup dan hidupmu kelimpahan. Amin. Aku datang bagi kasih yang besar buat kamu, agar kasihmu itu juga melimpah. Sekali lagi, jangan pernah terlambat untuk mengajarkan kasih itu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Jangan pikir nanti aja kalau mereka sudah dewasa besar. Pada pas sudah dewasa besar, sudah terlambat. Amin. Amin. Ajari mereka ada Yesus yang mengasihi kamu. Ada Yesus yang mengasihi kamu. Kita bisa ada satu keluarga ini karena Dia yang mengasihi kita. Ayo nak, belajar mengasihi orang lain. Ayo nak, belajar untuk menghormati keluarga. Karena kasih itu yang diajarkan. Terus ajarin, gak pernah kita jemu-jemu. Makanya kan firman Tuhan bilang apa? Ulangan bilang, ajar anak-anak kita dari mulai dia bangun, dari mulai dia bergerak, dari dia mulai mau masuk tidur. Ulang-ulang, ajarkan firman Tuhan. Ajarkan kasih itu. Sampai nanti kasih itu akan membentuk kehidupan pribadinya secara baik, mentalnya terbentuk, sehingga nggak ada tuh generasi sekarang dibilang mental hard, mental yang mudah menyerah, bisa gampang bunuh diri, bisa buat jahat. Coba lihat, karena nggak ada kasih yang baik yang diajarkan. Gempar satu kampus bilang, oh kampus besar, harusnya mereka penegak hukum, mereka diajarkan tentang panglima hukum, tapi mereka orang yang pertama kali melanggar hukum. Lagi heboh nih. Kalau buat saya tentang bukan soal perkara itu, tapi mungkin gak ada pelajaran yang baik yang mereka terima di tengah-tengah keluarga. Bukan tentang pendidikan yang mereka hadapi. Keren sih namanya UI, keren sih namanya ITB, keren sih nama kampus-kampus besar. Enggak jaminan kata Tuhan. Sepanjang di dalam rumah tidak pernah diajarkan tentang kasih. Amin, amin, amin. Mau dia sekolahnya juga kampusnya nggak terkenal, tapi karena kasihnya besar, dia tetap bisa diberkati Tuhan. Amin. Jangan saudara pikir kalau anak-anakmu, generasi kita, kalau mereka hebat, pintar, sekolah dia paling hebat akan berhasil. Belum tentu kalau itu tidak ada Tuhan. Tapi kalau ada firman Tuhan, ada kasih yang terlalu melindungi mereka, mereka akan tetap punya masa depan yang diberkati Tuhan. Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, katanya. Apa dia bilang? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nanti kita akan lihat ini. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Lihat baik-baik gitu. Kasih itu apa? Melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, katanya Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lihat, kata Paulus, aku berdoa supaya kamu tuh dilimpahi oleh kepenuhan kasih itu. Amin. Melimpah kasihmu, sehingga sepanjang musim tahun ini melimpahnya, betul kamu melimpah dengan kasih itu. Saudara perhatikan baik-baik ayat tadi. Saya bukan ahli bangunan, tapi saya semua lihat aja, belajar. Panjang kali lebar mendapatkan luas, katanya. Ulang nih, panjang kali lebar dapatnya luas. Tapi kalau panjang kali lebar dan kali tinggi dapatnya ruangan. Ini ruang. Jadi ruang ini dihasilkan dari apa? Panjang kali lebar dan kali tinggi. Dan manusia itu lebih sering ada di dalam ruang. Betul ya? Di rumah kita tinggal di dalam ruang. Ada apa? Ada panjang, lebar dan tinggi. Jadi 3 dimensi ini dalam hidup setiap orang selalu dialami. Panjang, lebar, dan tinggi. Tadi dibilang apa kasih Tuhan itu? Panjang, lebar, dan tinggi. Dan ini pasti dialami oleh setiap orang, dimensi ini. Namun di dalam dimensi ini, yang sesungguhnya hanya bisa memenuhi gini, panjang kali lebar itu hanya sesungguhnya bisa memenuhi yang di luar saja. Sementara yang bisa memenuhi yang ada di dalam ini nih, di relung kita, paling dalam batin kita, bukan hanya sekedar panjang, lebar, dan tinggi, kata Tuhan. Makanya dia tutup dengan dalam, katanya. Amin, amin, dalam, katanya. Itu sebabnya hanya kasih Tuhan yang hanya bisa masuk sampai ke dalam. Amin. Bukan panjang kali lebar, tapi hanya dalamnya itu yang membuat
kasih Tuhan bisa masuk sampai ke dalam hati saya dan saudara. Uang tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Saudara jangan pikir uang bisa membuat orang berubah dan bertobat. Tidak. Bahkan mungkin uang bisa buat orang semakin jahat. Tapi kasih Tuhan bisa sampai masuk ke relung hati yang paling dalam. Dan itu yang bisa membuat orang mengalami perubahan. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa kasih itu yang akan melampaui, dibilang, segala pengetahuan kita. Dan hidup kita pun dipenuhi oleh kasih itu. Maksudnya adalah, jika saya dan saudara sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka ketika kita lihat ada orang lain yang hidupnya lagi punya banyak persoalan, terus kita lihat orang lain lagi buat kesalahan, kita nggak lihat itu jadi masalah. Tapi yang justru kita lihat bahwa ini adalah kesempatan buat saya, bahwa sesungguhnya orang ini butuh kasih yang aku sudah pernah alami, dan aku mau limpahkan kasih itu kepadanya. Apa nanti kita akan belajar tanpa harus berbuat yang sesungguhnya, nanti kita akan lihat poin-poinnya. Kata Tuhan, kamu udah alami kasih itu, kata Tuhan. Kamu udah alami perubahan itu. Terus kamu lihat atau ada orang alami persoalan, alami masalah, alami satu kesalahan, kekeliruan. Jangan terus kamu pendekatan tentang masalahnya, tapi bilang sama Tuhan, Tuhan, puji Tuhan, berarti ini kesempatan saya untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang ini, agar dia juga bisa mengalami kasih itu seperti yang aku alami. Sehingga itu membuat nanti dia akan alami perubahan. Saudara, kita bisa keluar dari keadaan masa lalu, atau masa lalu yang dulu kita pernah alami, masa lalu yang babak belur, dan sekarang kita bisa hidup jadi lebih baik hari ini. Minimal lebih baiklah hari ini. Bisa datang ibadah, bisa ikut doa sama Tuhan, bisa dengar firman Tuhan. Ingat baik-baik, itu bukan karena perbuatan kita. Minggu lalu saya katakan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan bilang bukan karena hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi waktu kita tahu dan kita alami itu, kita lihat orang lain yang hidupnya masih rusak sampai hari ini, yang hidup orang lain yang masih belum bisa berubah, maka kita pun harus bisa percaya bahwa orang itu pun hidupnya pasti berubah. Karena saya pun dulu pernah alami itu di masa itu, dan sekarang saya bisa berubah, maka orang itu pun pasti bisa berubah. Amin, amin. Saya selalu yakin setiap jemaat, siapapun di antara kita, kadangkala mungkin beda-beda lah cara perubahannya. Tapi saya yakin setiap kita pasti berubah. Setiap kita pasti berubah. Sekarang kita akan belajar dengan cepat bagaimana agar kita bisa membagikan kasih Tuhan itu. Maka yang pertama, menerima setiap orang apa adanya, bukan ada apanya. Apa ada, tanpa perlu. Amin. Karena banyak orang Kristen suka gitu tuh. Suka yang terakhirnya. Suka banget padahal tahu persis ayatnya, tapi tetap aja selalu pengen jadi hakim. Pada Tuhan bilang, siapa suruh kita jadi hakim? Hakim itu cuma ada di tangan Tuhan. Tugas kita cuma bagi kasih tanpa pernah menghakimi orang lain. Saya dan saudara harus belajar itu, bisa menerima orang, setiap orang apa adanya. Percayalah nanti orang Tuhan akan kirim dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan, jiwa-jiwa di tempat ini, di gereja ini dengan penuh. Dan Tuhan mau kita dipersiapkan lebih dulu. Maka ketika jiwa-jiwa itu datang, kita bukan jadi pribadi yang nantinya akan jadi menuduh, menghakimi, mempersalahkan. Tapi kita jadi pribadi yang selalu ingin membangun mereka, memulihkan mereka dekat dengan Tuhan. Amin. Walaupun kita lihat mereka masih punya banyak kesalahan, pelanggaran yang mereka buat, nggak ideal sebagai pribadi, nggak apa-apa. Tuhan, teruslah bagikan kasih itu. Percayalah orang itu pun pasti berubah. Amin. Tanpa perlu kita menghakimi. Saudara kalau mau jujur, sekali lagi kebanyakan dari saya dan saudara itu paling suka dan paling mudah untuk menuduh orang lain. Betul ya? Paling cepat lah. Paling cepat kita. Kalau udah menuduh paling cepat. Maka saya lagi belajar juga sampai hari ini. Terus belajar untuk saya bisa stop cara berpikir saya. Bukan tindakan ya. Berpikir saya juga untuk tidak menuduh. Tidak menghakimi orang lain. Sehingga kalau itu saya bisa kontrol di dalam pikiran saya, sehingga itu nggak akan keluar dalam hati dan ucapan saya. Saya kontrol itu dengan baik. Saya belajar untuk tunduk sama firman Tuhan. Kalau ketika saya dengar apapun terjadi, peristiwa apapun, bahkan saya lihat di depan mata saya coba kontrol di pikiran saya tidak boleh menuduh, saya tidak boleh menghakimi. Tugas saya tetap mengasihi dia. Amin, amin. Tugas saya cuma apa? Mengasihi dia. Sampai kapan? Sampai Yesus datang dan sampai dia berubah. Roma 2 ayat 1-3. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, katanya. Semua di sini manusia kan?
Ya cuma 3 orang yang manusia ternyata. Semua di sini manusia. Oke. Ini serius ini kan dia bilang hai manu. Semua di sini manusia ya. Berarti firman ini berlaku buat kita semua yang hadir. Siapapun juga ayo lanjut. Yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Lihat baik-baik. Waktu kita menghakimi orang lain, pada dengan sendirinya kita sendiri orang yang tidak bebas dari kesalahan. Sudahlah kata Tuhan. Itu dia lanjut lagi. Sebab dalam menghakimi orang lain, lihat tuh. Engkau menghakimi. Paham ya? Amin. Waktu kita coba menghakimi orang lain, kamu nih salah. Sebenarnya kita sedang menyatakan bahwa diri kita pun salah. Amin. Amin. Waktu kita terus coba menghakimi dia, maka diri kita sebenarnya kita sedang hakimi, kata Tuhan. Sudahlah, kenapa kita mau berdebat ke situ terus, kata Tuhan. Aku nggak pernah ajarkan itu. Aku datang ke dunia nggak pernah. Nggak pernah aku datang dengan penuh dengan cara menghakimi. Walaupun aku tahu dosa kamu, walaupun aku tahu nanti kamu keputusannya akan menyangkal aku tidak pernah menghakimi kamu, Petrus. Amin. Walaupun aku tahu Yudas, kamu akan jual aku tidak mau menghakimi kamu. Lanjut ayat ini bilang, karena engkau yang menghakimi orang lain. Jadi orang yang suka menghakimi orang lain sebenarnya orang yang melakukan hal-hal yang sah. Oke. Mengapa Yesus tidak ikut tadi saya katakan melemparkan batu kepada wanita yang kedapatan berzina itu? Tapi Yesus justru katakan kepada orang banyak itu yang merasa nggak berdosa, yang merasa nggak pernah buat kesalahan, ya udah lempar aja di bulan pertama. Saudara tahu ya orang-orang yang pertama kali pulang meninggalkan tempat itu, orang-orang yang justru tahu pengetahuan tentang firman Tuhan. Orang yang tahu tentang hukum Taurat. Mereka pulang, ternyata mereka pun orang yang juga buat kesalahan yang sama. Makanya Yesus bilang, ya sudah perempuan pulanglah. Saya pun gak punya hak untuk menghakimi kamu. Mereka pun sudah pulang. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Amin. Amin. Cuma itu aja. Kadang-kala kita pun mungkin gitu ya dengan jemaat waktu kita bangun. Ada pun sesuatu yang salah dia lakukan. Ya udah baik aja tegur secara personal, secara pribadi. Bu, Pak, udahlah, nggak usah buat itu lagi. Kenapa sih nggak belajar? Sekarang belajar yang gini. Biar hidup Bapak dan Ibu diberkati Tuhan ya. Saya tunggu dalam doa. Biar kita sama-sama berubah dalam Tuhan. Amin. Kan enak tuh, bener nggak? Bu, Pak, Bapak sih gimana? Ini dosa nih. Kutuk nih, nanti gimana mau diberkati Tuhan? Pantas susah, ya miskin, makan susah, apa susah? Dosa nih, dosanya terus. Kan kita suka gitu betul ya. Jangan-jangan nih, ada yang dulu nih belum dilepaskan nih. Wih, dicari-cari yang dulu yang belum dilepaskan. Yuk ajak aja ke Pendeta Haryanto, biar doa pelepasan. Pas bawa ke saya nggak mau lepasin. Ngapain? Capek-capek saya ngelepasin. Gak ada sesuatu yang kadang-kala harus dilepaskan. Yang penting dia datang sama Yesus yang penuh kasih. Amin. Pasti kasih itu akan mengubah hidupnya. Saudara, terkadang kita memang tidak membunuh orang secara fisik. Tapi kita sedang membunuh dengan versi yang lain. Jadi versinya aja yang berubah. Tapi kita sama di mata Tuhan. Membunuh. Karakternya kita kita narasikan tentang dia. Kita ceritakan kepada orang lain tentang hidupnya dia. Tentang kesalahannya dia. Kita sedang membunuh. Kata Tuhan, memang gak secara fisik kamu bunuh, tapi secara versi yang lain kamu sedang membunuh hidupannya. Sehingga waktu orang lain nanti lihat dia, oh ini yang dibilang kemarin ya, gitu tuh. Betul ya? Benar apa nggak benar? Oh ini yang dimaksud kemarin itu, oh kasihan ya. Iya ya. Terus kita lihat, terus tiba-tiba dia aneh kan. Iya benar ya kelakuannya gitu sih ya. Benar yang dibilang kemarin, nah itu. Semakinlah tebal lah dosa yang kita lihat tentang dia. Pada tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara bukan seperti itu. Tugas kita hanya mengasihi. Firman Tuhan katakan teruslah mengasihi. Ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Atas siapa hukuman Allah berlangsung? Atas mereka yang menghakimi. Jadi kalau saudara menghakimi, maka saudara sedang mengalami hukuman Allah yang juga sama dengan hidup saya dan saudara. Maka Tuhan bilang jangan pernah menghakimi. Dan ayat 3, dan engkau hai manusia, dia bilang, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka, katanya, lihat baik-baik ini, bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Lihat, jangan pernah pikir bahwa engkau akan luput dari hukumanku, kata Tuhan. Jadi jangan kau kegeeran bahwa kamu yang orang yang rajin ibadah, kayaknya rajin semua ikut doa, rajin sepertinya banyak ikut pelayanan, terus kamu pikir kamu berhak untuk menghakimi orang lain.
Ada kata Tuhan, tidak, kamu pun tidak akan lepas dari hukumanku. Maka nanti ada masanya di waktu aku datang, aku cuma bilang, aku gak pernah kenal ini nih. Ini membuat kejahatan semasa hidupnya. Tapi Tuhan, aku udah bernubuat. Aku udah datang sama Tuhan. Dia nyembahnya, kalau udah nyembah, air mata keluar, air hidung keluar, air dari kuping keluar, semua Tuhan. Semua aja diberkati kalau aku WL. Angkat tangan, angkat kiri, semuanya, rebah. Tuhan bilang, gak kenal. Kamu membuat kejahatan semasa hidupmu. Enggak pernah kamu mengasihi orang lain. Kamu selalu lihat orang lain penuh dosa. Amin. Amin. Saudara mau mengasihi Tuhan? Amin. Saya dan saudara, ketika saudara dan saya bisa menyadari lebih dulu bahwa hidup kita ini rusak dulu, pada akhirnya bisa Tuhan ubahkan dengan kasih-Nya, barulah kita akan bisa menolong dan mengasihi mereka yang hari ini hidupnya juga sedang punya masalah. Karena sebelum kita bisa menyadari akan kasih Tuhan yang kita alami itu, maka saya dan saudara akan sulit untuk membagikan kasih itu buat orang lain. Tapi ketika kita sudah bisa sadari bahwa hidup ini karena ada kasih Tuhan dan kasih itu melimpah dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan mudah untuk menerima orang lain dengan mengasihi mereka. Cara pandang orang Farisi tentang perempuan yang kedapatan berzina itu harus dihakimi itu dia cara pandang orang Farisi. Tapi cara pandang Tuhan Yesus itu berbeda dalam melihat perempuan yang kedapatan berzina. Karena cara pandang Tuhan Yesus adalah cara pandang kasih Bapa yang dilimpahkan. Dan dialirkan ke dalam hidup perempuan itu. Masuk sampai ke relung hatinya. Masuk sampai ke batinnya. Itu yang membuat dia berubah. Amin. Itu membuat hidupnya berubah. Makanya waktu Yesus diizinkan ketemu dengan perempuan di sumur, dia bilang, saya tahu yang sekarang pun yang tinggal sama kamu bukan suamimu. Saya tahu itu. Saya gak perlu cari tahu kebenaran itu di satu kota. Tapi saya tahu siapa hidupmu. Tapi saya tahu kamu pasti bisa berubah. Pulanglah. Berubahlah. Maka wanita itu yang diterima dengan kasih yang besar oleh Yesus, mengalami penerimaan apa adanya oleh Yesus, sehingga perempuan itu pulang. Alkitab yang catat loh, perempuan itu pulang, dia mulai satu persatu, dia masuk ke rumah orang, dia ceritakan tentang siapa itu Yesus. Dia masuk lagi satu ke rumah, dia bilang siapa itu Yesus. Makanya Alkitab bilang ada begitu banyak orang yang bertobat dan mengenal Yesus di dalam satu kota itu. Karena apa? Ada perempuan yang bersaksi. Amin. Karena apa? Dia sudah alami kasih yang melimpah itu. Karena udah melimpah, udah meluber, dia nggak tahan. Dia harus samperin setiap keluarga. Dia bilang, Bapak, Ibu, udah jangan putus asa. Bapak, Ibu, jangan berebut sesuatu hal yang nggak baik. Udah jangan bertengkar, jangan jadi bercerai. Ingat, ada Tuhan yang sungguh baik. Dia yang sudah menolong saya waktu di sumur sana. Dia terima hidup saya apa adanya. Dia tahu dosa saya, dia tahu perbuatan saya yang begitu jahat. Banyak orang tidak terima saya jauh dengan diri saya, tapi hanya dia pribadi yang terima saya apa adanya, tanpa dia tanya tentang dosa saya. Amin. Saudara, kalau saudara alami itu, percayalah, saudara akan bisa buat banyak orang berubah. Amin. Keluargamu akan berubah, anak-anakmu bisa berubah, semua orang yang saudara jumpa akan berubah. Itulah yang sesungguhnya harus ada dalam hidup saya dan saudara. Hingga kita bisa melihat setiap orang bukan untuk dihakimi sekali lagi. Dan itu tapi bagaimana setiap orang bisa alami dan bisa bagikan kasih Bapa itu. Berikutnya, bagaimana kita bisa bagikan kasih Tuhan itu. Kedua, memberi perhatian, pertolongan, dan kepedulian kepada orang lain. Kasih perhatian, kasih pertolongan, dan peduli kepada orang lain. Amin. Bukan sekedar cuma bilang simpati tanpa empati. Banyak orang cuma bisa simpati. Simpati itu nggak ada actionnya. Tapi kalau empati itu ada yang diperbuat, ada yang dilakukan. Amin. Ada sesuatu yang ada di hatinya yang dia segera ingin bagikan. Dia harus tolong orang ini. Dia sedang jatuh. Roma 12 ayat 15 bilang gini. Bersukacitalah dengan orang yang dan menangislah dengan orang yang Iya tuh. Jadi ada orang lagi susah, lagi jatuh, lagi terpuruk, lagi alami mungkin dosa yang dia kerjakan, jangan jauhin. Tolong dia, rangkul dia, amin. Menangislah bersama dia. Kalau dia lagi dalam kedukaan yang besar, datang, menangislah kata Tuhan bersama dia. Terimalah dia dengan baik, peduli atas hidupnya. Beri perhatian kita kepada orang lain. Pak Pendeta, saya nggak punya apa-apa, tapi kan kamu masih punya perhatian, betul nggak ya? Ketika kamu memberi perhatian, kan tidak nilai dengan uang. Betul nggak? Ya kan? Saudara memang mungkin nggak punya uang.
Masa saudara nggak bisa lagi punya perhatian, betul nggak? Kasih perhatian. Minimal apa? Entah saudara telepon ke, WhatsApp ke, atau saudara doakan, kan cukup. Amin, amin. Saudara nggak bisa tolong dia dengan uang, tapi saudara bisa doakan orang lain. Datangi dia, tumpang tangan doakan. Jadi sembuh, dia jadi kuat kembali. Saudara di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap orang perlu untuk ditolong. Dan setiap kita pun hari ini perlu ditolong. Saya mau tanya, seberapa besar dari diri saudara hari ini perlu ditolong? Saya sampai hari ini masih perlu ditolong. Betul nggak? Gagah banget kalau saya bilang, nggak perlu saya ditolong. Saya udah hamba Tuhan. Nggak, sampai hari ini pun saya perlu ditolong. Karena saya menyadari saya perlu ditolong, maka saya tahu orang lain pun perlu ditolong. Matius 25 ayat 40 bilang, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang apa dari saudaraku yang paling hina ini, kamu, amin. Sekarang saudara, terkadang waktu kita memberikan perhatian, pertolongan, dan peduli sama orang lain, seringkali kita masih berharap dari orang tersebut, yaitu rasa terima kasih. Tuhan kemarin ajarkan saya, kalau kamu udah nolong orang lain, kamu sudah bantu orang lain, udah doakan orang lain, udah melayani orang lain, jangan harap terima kasih dari dia. Jangan, nanti nggak ada berkat yang kamu bisa terima. Itu cuma berkat manusia. Kenapa mesti harus berharap terima kasih? Gak perlu katanya Tuhan, gak perlu katanya. Namun Tuhan justru mengajarkan hal yang berbeda. Tuhan justru mau saya dan saudara katanya belajarlah untuk melakukan hal itu dengan rasa apa? Waktu kita kerjakan itu, waktu kita bagikan itu, waktu kita tolong orang lain, waktu kita belajar untuk peduli, waktu kita doakan dia, kita layani dia, kunjungi dia, tapi nggak berubah-berubah aja. Ya udahlah kata Tuhan, ikhlas saja. Amin. Ikhlas. Amin. Sudahlah, bersyukur saja. Berarti belum waktunya. Tapi kalaupun ada waktunya lagi, jumpai dia lagi, terus layani lagi. Sampai apa? Sampai dia bisa suatu hari bisa berubah. Kalaupun dia mengeraskan hati nggak berubah, ya sudah tinggalkan. Tanpa harus menghakimi, amin. Tanpa harus menuduh dia. Mungkin dengan cara yang lain dia akan bisa berubah. Doakan saja. Dan semua yang kita lakukan didasari oleh sekali lagi kasihnya Tuhan. 2 minggu betul-betul kita belajar ini tentang kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau saya dan saudara, tugasnya di musim tahun ini adalah kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Amin. Karena kasih karunia Tuhan itu melimpah dalam hidup saya dan saudara. Kasih Tuhan juga melimpah dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan berilah perhatian buat orang lain. Pedulilah buat orang lain. Terimalah orang lain apa adanya. Bagikan kasih itu buat banyak orang. Karena banyak orang hari-hari ini sesungguhnya di dalam relung hatinya kehilangan kebahagiaan itu, kehilangan kasih itu. Saya singkat cerita saja menutup khotbah saya. Punya kesempatan kemarin dan 3 hari berturut-turut saya ada di dalam rumah duka. Hari pertama saya tidak lakukan apa-apa, hanya coba membangun ngobrol-ngobrol hubungan dengan keluarga besar yang ada. Sampai malam saya pulang. Terus besoknya saya datang lagi. Saya diminta sama keluarga untuk melayani ibadah penghiburan. Walaupun saya sudah berusaha tolak karena ada kegiatan hari Rabu di dalam gereja lokal kita, ada kegiatan ibadah doa bersama. Saya bilang nggak bisa, kami ada doa jam 7. Saya bilang ya sudahlah, karena terus-menerus ditinta, terus diulang lagi. Padahal udah bilang oke ya. Terus nanti 15 menit kemudian tiba-tiba datang lagi. 30 menit kemudian karena saya masih ada di situ, dicoba ditawarkan lagi. Saya bilang ya sudah, saya mau. Tapi saya nggak bisa bawa jemaat saya. Karena mungkin nanti akan repot untuk saya pulang buru-buru. Tapi bisa nggak jamnya dimulai jam 4? Keluarga bisa kumpul ke jam 4? Bisa jam 4. Ya sudah, karena saya bilang kalau jam 4, saya anggap 1 jam selesai, jam 5 saya akan pergi langsung pulang ke rusun dari Semanggi sana. Saya tahu rutenya macet sekali. Saya tahu macet. Dan saya akan terjebak nanti di kemacetan. Dan saya bilang, udahlah saya sendiri. Saya bisa pulang nanti di ojek, cok sampai rusun dengan selamat. Dan bisa pimpin ibadah doa. Saya udah yakin lah. Ya 5/4 saya keluar dari situ. Masakan saya nggak dapat 2 jam kurang. Saya bisa sampai di rusun. Ya sudah, puji Tuhan. Saya tahu saya harus melayani. Saudara tahu, seluruh keluarga adalah orang-orang hebat. Yang saya kadang-kala ya gitulah, rahasia Tuhan lah. Mereka sangat diberkati luar biasa. Soal uang buat mereka tidak ada susahnya. Saya ulang lagi, soal uang mereka tidak ada susahnya. Tapi ternyata soal kasih Tuhan mereka tidak punya milik itu. Hatinya kosong. Di relung batinnya sesungguhnya mereka butuh kasih Tuhan. Orang tua yang punya anak-anak, dulu saya punya kesempatan 2 kali ternyata
punya kesempatan bertemu dengan orang tua mereka. Karena jaraknya jauh dari Jakarta ke BSD, sehingga jarang sekali ketemu. Hanya saya ingat 2 kali saya main ke rumahnya. Karena jaraknya sangat jauh. Dan kalau orang tua itu cerita, selalu dia ceritakan tentang Tuhan begitu ajaib, bagaimana dia melayani dari satu pelosok ke pelosok berikutnya. Dia senang melayani, dia senang melayani, dia senang melayani. Bahkan bukan hanya itu yang dia selalu ceritakan berulang-ulang, dia selalu ceritakan satu persatu anak-anaknya. Dia bangga dengan kehidupan anak-anaknya. Sudah bisa jadi dokter, bisa jadi A, B, C, D, bisa jadi orang-orang hebat. Dia ceritakan itu terus menerus. Tapi dia hidup di rumah sendirian. Saudara, bersyukurlah. Kadangkala kita mungkin hari ini masih susah, tapi masih ketemu dengan banyak anak, masih ketemu dengan suami, betul ya? Lihat kanan kiri, senyum kanan kiri, pakai falsafah orang Jawa. Makan gak makan, yang penting kita kumpul ya nak. Yang penting bahagia. Coba kalau saudara nanti, kalau saudara nggak belajari anak-anakmu dari kecil gini tentang kasih Tuhan, belajari mereka dengan firman Tuhan, mereka besar, bertumbuh besar jadi orang-orang sukses yang luar biasa. Tapi kita kesepian, nggak ada yang kita bisa dapati kebahagiaan. Saya ngobrol dari satu keluarga ke keluarga berikutnya, yaitu tadi yang saya bilang di awal. Saya bilang saya dapati itu, loh ibu bukan diberkati di gereja waktu menikah, saya diberkati di gereja, tapi saya kecewa sama gereja dan orang Kristen. Jadi dia memutuskan tidak pernah lagi beribadah dan ketemu dengan orang Kristen. Karena dia kecewa sama orang Kristen, kecewa sama gereja, kecewa sama agama. Maka saya bilang, gak usah, gak apa-apa kecewa. Yang penting jangan kecewa sama Yesus. Singkat cerita, hari Kamis saya ajak Paus sekarang Ibu Merina juga, kami memakamkan di San Diego Hills. Saya berapa kali pernah ada di San Diego Hills, tapi baru itu saya lihat tempat pemakaman yang modelnya lain. Sehingga hati saya kadangkala penasaran, cuma penasaran nilainya berapa itu doang kadangkala. Namanya juga kita manusia kan ya, masa nggak boleh toh? Kan kita nggak sanggup kan, lihat yang tanah begitu aja, saya tahu nih ratusan juta. Terus lihat ini, aduh, ini berapa nilainya? Sambil saya gini-gini, orang Gunung Gelis itu San Diego kan ada pengurus yang selalu dampingin kita untuk melayani. Saya tanya di samping, kira-kira yang ini berapa harganya? Wih, Pak Pendeta mau. Kalau mau ambil sekarang diskon 10%. Wih, diskon 10%. Oh ya, 10% mah kecil. Banyak Pak. Kok banyak? Iya 10% tahu nggak berapa? Berapa? 200 juta. Oh ya, dari berapa? 2M. Oh ini 2M. Iya. Tapi karena mereka nggak ambilnya sekarang, kemarin ngambilnya pas mati, jadi berapa? 2. Nggak dapat diskon 10%. Kalau Bapak Pendeta ambil sekarang, diskon 10% 200 juta. Oh gitu. Saya tanya Pak David, Pak, ada uang kaki sinode, kita ambil ya. Nanti kita makan berdua aja di sini. Saya udah tanya, pastikan cuma dua lubang doang yang ada. Ya udah, gembala pusat sama gembala cabang di situ. Istri kita Pak, nanti mereka urus sendiri aja. 2M saudara. Tapi enggak lah, buat saya lebih bagus saya punya ruko lah. 2M pusing kepala saya 2M, cuma mati doang di situ saudara. Coba urusan mati 2 miliar 200 juta saudara. Lihat, buat mereka uang enggak persoalan. Tapi sekali lagi kasih Tuhan belum nyampe kadang-kala di relung hati yang dalam. Amin. Kita mungkin lihat, diberkati banget ya. Saya pengen ada di situ. Sekarang saya mau tanya, saudara pilih mana lah sekarang Pak Yopi? Tiba-tiba sekarang orang mau kasih Pak Yopi 1 miliar, bilanglah 10 miliar lah. Saya naikin lah 100 miliar lah. Udahlah namanya andai-andai aja, 100 miliar lah. Saudara, Pak Yopi mau pilih yang 100 miliar yang sekarang hari ini diterima, tapi harus tinggalkan Tuhan Yesus. Pilih mana? Wih, luar biasa yang benar. 100 miliar bilang itu Yesus. Kayaknya ini pas di tangga bawah, Pak Aaron itu bisa berubah nggak tadi? Tadi cuma depan jemaat aja, biar kelihatan rohani, orang saya melayani. Masa saya pilih yang 100 miliar? Pas saya hitung-hitung, buset 100 miliar ini, itu menjamin saya berapa tahun ini? Wah Ebi minimal udah dokter kemana nih sekolah nih? 100M. Saudara pernah lihat 100M? Saya juga nggak pernah, jangankan 100M. Saya cuma pernah pegang nih, saya pernah pegang, saksikan dulu 250 juta saya pegang, saya taruh tas. Itu pun dia dikerubutin sama orang bank, karena tiba-tiba harus minta cairkan dengan jumlah itu. Itulah orang kadang bikin stres saya. Mampir di rekening saya cuma mau ngambil aja. Akhirnya saya harus ambil itu.
nggak bisa ditransfer langsung, jadi harus ambil cash, masukin lagi ke bank. Bikin stres saya tuh waktu itu. Aduh, saya bilang untung bukan duit ini, kalau duit saya sih nggak apa-apa, ini duit orang gitu. Saya dikerubutin sama orang bawah, sampai manajer banknya datang jumpain saya. Maaf ya Pak ya, bukan kami mempersulit Pak. Karena saya rasakan kok kayak saya dipersulit, sampai telepon saya istri saya, yang kayaknya saya lagi dipersulit deh. Kayak semua orang ngeliatin wajah saya deh. Ini orang tampangnya gini ngapain tiba-tiba dapat di rekening 250 juta tuh dia mau ambil lagi cash hari ini. Kayaknya dikira saya bandar narkoba atau apa kali kan. Karena semua orang ngeliatin saya gitu. Entah kamu servisnya pada ngeliatin gitu. Yang nanganin saya pun kadang-kadang, Pak sebentar ya Pak ya. Iya, dia pergi. Nanti dia balik lagi meja, Pak boleh minta tanda tangan? Iya, Pak ntar ya Pak. Kenapa ini maksud saya? Apa nih? 30 menit, hampir 1 jam saya ada di meja itu. Enggak ada yang perubahan. Akhirnya saya bilang, Bu, kenapa nggak bisa ya? Ibu curiga saya ya? Enggak Pak. Saya tahu Bapak kan pendeta kan ya? Iya, terus? Ibu takut dia. Enggak Pak. Akhirnya datang manajernya. Pak begini, karena memang ini SOP bank. Karena Bapak hari ini minta uangnya besar, kan semua harus kita persiapkan. Oh gitu, bukan karena itu juga. Enggak Pak, pada dalam hati saya bohong, dicurigai ini saya. Barulah akhirnya manajer itu, karena saya agak keras waktu itu di situ, saya dibawalah. Terus udah, ini Pak, mari sama-sama yuk. Bapak lihat mereka itu, hitunglah, teller yang hitung. Sayang bukan duit saya, dia hitung-hitung gini-gini. Bisa hitung lagi Pak? Aduh, saya nggak mungkin hitung ulang. Udah masukin aja di kertas. Saya taruh di tas saya 250 juta. Terus saya bawa lagi ke Bank BCA. Nah, dari Bank BCA diterima dengan senang hati. Karena kan tidak dikeluarkan, tapi dimasukkan. Memang gitu ya, kalau sesuatu yang dikeluarkan semuanya gak gampang. Padahal uang-uang kita. Ya mungkin karena nilainya besar, kata istri saya. Nilainya besar dan kamu harus keluarkan hari itu. Belum tentu mereka punya persediaan mungkin. Tapi ya puji Tuhan cuma selesai. Sekali lagi saudara, udahlah kata Tuhan. Kita mungkin bisa punya banyak hal yang kita bisa capai di dunia ini. Tapi kasih Tuhan hanya bisa kita dapat dan kita alami ketika kita hidup di dalam Tuhan. Amin. 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 Dan Tuhan mau di musim tahun ini, kata Tuhan, melimpahlah dengan kasih Tuhan. Amin. Melimpahlah, berlipat gandalah. Nanti engkau akan hidup dengan penuh melimpah. Kemana saja engkau pergi, kemanapun kita, saya dan saudara melangkah, ada saja berkat Tuhan yang menyertai kita. Percayalah, ada kesehatan, ada kekuatan, apalagi damai sejahtera nggak pernah bisa dibeli dengan uang apapun. Keluarga kita tetap rukun, anak-anak kita tetap dilindungi dengan jauhi dari pergaulan yang buruk. Kan benar nggak? Kan itu doa terbesar kita. Harta terbesar kita itu kan, anak-anak kita nanti nggak dapat suami yang brengsek, mereka akan dapat suami yang diberkati Tuhan. Semua kan itu keinginan kita. Itu jauh lebih penting daripada uang yang sekarang kita terima dengan cash yang besar. Kata Tuhan, buat apa? Nanti akhirnya anak-anakmu jauh dari Tuhan, anak-anakmu terus bangun rumah tangga yang berantakan. Buat apa, kata Tuhan? Tapi yang penting alami kasih Bapa. Dan kita bagikan itu kepada generasi kita yang berikutnya, agar mereka juga bisa terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan, amin. Mari kita bangkitkan, berdiri. Kita naikkan pujian ini. Jadi doa kita bersama-sama. Saya mau ajak kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat kasih setia Tuhan itu yang dilimpahkan dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat firman-Mu. Kami belajar banyak hal melalui firman-Mu hari-hari ini. Engkau ajaib buat kami. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu melimpah bagi kami. Banyak yang
ini saya ajak saudara, datanglah sama Yesus. Amin. Sumber kasih itu yang besar, Amin. yang melimpahkan segala sesuatunya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Yesus katakan, pencuri datang itu untuk membunuh. Si jahat itu datang pasti ingin membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, memberikan kami hidup. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Amin. Kasih-Ku melimpah dalam hidupmu. Amin. Alami kasih-Nya Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Alami kasih Tuhan hari-hari ini. Hingga itu nanti membuat kita bisa belajar menerima orang lain dengan apa adanya. Kita terima suami kita apa adanya. Kita terima istri kita apa adanya. Anak-anak kita terima apa adanya dengan baik. Dan mereka orang-orang yang harus kita kasihi. Kita pelihara dengan kasih Tuhan. Amin. Bahkan ketika kita juga membangun hubungan dengan satu dengan lain di antara jemaat Tuhan, kita pun sama. Kita tidak datang untuk menghakimi mereka. Amin. Kalau mereka mungkin sedang dalam punya persoalan, dengan ada masalah, ada kekeliruan yang mereka buat, dengan perbuatan mereka yang salah, tapi tugas saya dan saudara bukan menghakimi mereka, bukan menuduh hidup mereka, tapi mengasihi mereka. Terima kasih. Doakan setiap mereka Amin. agar mereka pun bisa alami perubahan seperti yang ketika Tuhan ubahkan hidup kita. Dulu hidup kita mungkin rusak, dulu hidup kita penuh dengan dosa, banyak hal yang kita berbuat sia-sia di masa lalu kita. Tapi ketika hari ini kita bisa setia sama Tuhan itu karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Kata Tuhan, bersyukurlah kalau kau sudah dilawat Tuhan. Bersyukurlah engkau alami perubahan hari ini. Bersyukurlah kalau rumah tanggamu baik hari ini. Bersyukurlah kalau banyak berkat yang kau terima hari ini. Tapi Tuhan bilang, jangan berhenti, bagikan itu, bagikan kasih itu. Atau kau ketemu dengan orang lain, ketemu dengan setiap orang yang mungkin mirip dengan kelakuanmu dulu, jangan cepat-cepat menuduh dia, jangan cepat-cepat menghakimi dia. Amin. Kasih aja dia. Layani dengan doa, layani dengan kasihnya Tuhan. Terima kasih. Tumpang tangan buat mereka. Haleluya. Bahkan kalau anak-anakmu hari-hari ini mungkin jauh dari kasih Tuhan, Haleluya. bawa mereka dekat dengan kasih Tuhan. Jangan biarkan terlambat ketika mereka nanti sudah semakin besar, sulit untuk bisa menerima kasih Tuhan. Mungkin mereka kehilangan kasih Bapa-Bapa di dunia ini. Tapi ajarkan mereka akan bisa mengalami kasih Bapa yang dari surga. Kasih yang sempurna itu akan mereka alami. Dan itu akan menuntun mereka melangkah di masa depan mereka. Mereka akan punya jiwa yang tangguh kuat, batin mereka kuat ketika menghadapi banyak tekanan di dunia ini. Amin. Dan mereka akan jadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Jadi anak-anak kita yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dunia yang semakin keras, dunia yang semakin jahat, anak-anak kita tetap tampil jadi pemenang. Haleluya. Mereka tetap jadi orang yang benar, anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang menghormati Tuhan. Amin. Yesus. Saudara, izinkan saya mengajak saudara, kalau saudara punya anak-anak hari ini, doakan mereka. Haleluya. Angkat doamu kepada Tuhan. Tuhan, sebut saja mereka, bilang, Tuhan, kalau aku dulu gagal dalam satu peristiwa, tapi sekarang aku bisa berubah, itu karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi aku, Tuhan. Sekarang aku juga mau anak-anakku juga Engkau mengasihi mereka dengan baik. Aku mau ajarkan mereka tentang kasih-Mu yang melimpah itu dalam hidup kami. Kasih itu yang sudah meluber itu aku mau tumpang tangan berat mereka. Aku mau berikan buat mereka. Hingga aku pastikan anak-anakku juga hidup dalam kasih-Mu, Tuhan. Hingga ketika mereka ada di luar sana, mereka tidak akan masuk dalam perangkap si iblis, si jahat yang selalu menebarkan kata-kata dusta, kata-kata kecelakaan yang selalu membunuh setiap kehidupan masa depan mereka. Tapi dengan kasih-Mu, Tuhan, mereka tetap hidup bebas di dalam Tuhan, merdeka di dalam Tuhan. Bahkan mereka sungguh dibangkitkan oleh kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Masa depan mereka, masa depan yang dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa mengangkat tangan kami buat anak-anak kami, Bapa. Engkau berkati anak-anak kami. Engkau mengasihi anak-anak kami, Bapa. Izinkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang lebih hebat, yang luar biasa. Anak-anak yang tunduk kepada Tuhan, hormat kepada Yesus, hormat kepada keluarga orang tua. Mereka mengasihi keluarga dengan sempurna. Ketika mereka nanti kelak diberkati dengan melimpah, mereka tidak pernah lupa akan siapa yang memberkati mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau ajarkan kasih itu kepada generasi-generasi kami, Bapa. Kami tidak mau mereka hidupnya binasa oleh si iblis, tapi hidup mereka dilimpahkan oleh kasih-Nya Tuhan. Sejak hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku.
bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir sore hari ini, maupun jemaat-Mu yang tidak bisa hadir hari ini, dengan segala aktivitas mereka, dengan segala keperluan mereka hari-hari ini. Tuhan, biarlah Engkau dengan kasih-Mu yang ajaib tetap melindungi mereka, tetap menaungi langkah mereka. Jauhkan setiap jemaat-Mu dari segala siasat si jahat, siasat si iblis. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan yang melimpah-limpah itu senantiasa dikerjakan dalam setiap hidup jemaat-Mu di tempat ini, dari hari ini sampai selama-lamanya, sehingga sepanjang minggu depan apapun yang kami kerjakan, apapun kami berbuat dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun Tuhan, bahkan anak-anak kami sekolah sedang menghadapi ujian-ujian yang harus mereka hadapi, bahkan juga di antara kami yang melayani, Tuhan terus pelihara kami, Tuhan terus berkati kami, jumpakan kami dengan waktu-waktu yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kami, dalam ibadah doa kami setiap Rabu, bahkan pemuritan yang kami kerjakan bersama-sama setiap hari Kamis malam. Tuhan, beri kami waktu-Mu, beri kami kesempatan untuk mengikuti dengan baik, bahkan di hari Minggu kami rayakan kasih Tuhan yang sungguh ajaib, dan kami bersyukur Tuhan yang sudah menolong hidup kami sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Kami bawa seluruh keluarga kami dekat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kami harus selesaikan di dalam kehidupan kami hari-hari, ajar kami juga untuk menyelesaikan dengan baik. Minta hikmat kepada Tuhan, sehingga kami tetap bisa jadi keluarga yang setia, melakukan firman Tuhan dalam setiap hidup kami. Karena berkat Tuhan hanya Tuhan yang punya, dan Tuhan akan sanggup memberkati setiap langkah hidup kami. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah, angkatlah kedua tangan kita bersama-sama, dan kita akan terima berkat yang daripada surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Menyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatan-Mu. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, sungguh besar kekuatan-Mu. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bersyukur